فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Masya Allah ya, pertanyaan cukup bagus. Ganjaran bagi kaum muslimin yang berada di masa fitnah dan tetap istiqamah di atas agamanya. Nabi SAW bersabda, lirrajulil wahidi minhum ajru khamsina rajula. Hadits riwayat Imam Ibnu Majah. Akan datang suatu masa di mana orang yang bersabar di atas agamanya, bersabar untuk tetap di tauhid, jangan sampai berpindah ke syirik. Untuk tetap kokoh di atas sunnah, jangan sampai bergeser kepada bid'ah. Untuk tetap salat, tidak menyentuh zina, judi, khamar, riba dan lainnya. Dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Dan pahala untuknya 50 lipat pahala dari para sahabat Nabi SAW. 50 lipat atau 50 orang laki-laki dari para sahabat Nabi SAW. Itu pahalanya. Karena berat jemaah. Kalau kita hidup di masa Nabi SAW khususnya di Madinah. Begitu keluar rumah baik ngantor, mau jualan dan sebagainya yang kita jumpai Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Khalid bin Walid. Gimana enggak istiqomah, ya kan? Kalau kita hari ini mau keluar rumah mau ngopi, teman ngopi kita kalau bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau bukan Abu Lahab dan Abu Jahal, Abu Nawas. Ya, bahkan ada juga justru yang ngajak ngopi Musailamah al-Kadzdzab. Gimana enggak berat istiqamah di masa ini. Bisa istiqamah. Pahala yang Allah berikan untuk dia pahala 50 sahabat Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Bisa istiqamah di masa fitnah, beribadah di masa fitnah, itu pahala yang seperti hijrah kepada Nabi SAW. Terkhusus bersabar dari fitnah syahwat jemaah bagi seorang pemuda. Berat jemaah. Kalau enggak karena taufik dari Allah, antum enggak tembus ke P7 jemaah. Dari bawah. Antum anak muda, uang punya, fasilitas ada, pintu-pintu zina terbuka lebar di hadapan antum. Tinggal mau pilih. Ya. Mau yang dari negara mana? Kalau bukan karena rasa takut kepada Allah, antum bukan ke lantai 7 sampai ya. Mungkin jam segini di tangga-tangga masjid. Bisa melewati sekian tempat ujian syahwat yang begitulah banyak. Antum lewati seorang diri lagi. Seorang diri antum lewati tempat-tempat tersebut. Padahal tiada yang menghalangi antum untuk masuk ke tempat-tempat itu kecuali karena takut kepada Allah. Nah, kalau antum masuk nggak ada panitia kajian yang kenal antum. Gak ada ustadz juga yang kenal ente masuk ke tempat itu. Tetap gak mau masuk karena takut kepada Allah. Sehingga tembus ke masjid. Nah, hidayah dari Allah Jalla. Dan itu sangat berat. Seorang pemuda hari ini ya, bisa selamat dari zina, itu luar biasa beratnya jemaah. Ya, apalagi ketika dia berada di kejurusan pendidikan di mana ikhtilat di situ luar biasa parahnya. Ada sebagian kejurusan ketika mereka menjalankan beberapa tugas, terkadang laki perempuan sekian orang dalam kamar ruangan yang sangat kecil. Tidurnya yang ini tidur di pahanya, yang ini di paha ini, yang ini di paha itu, dan mereka laki perempuan di situ. Mustahil nggak jatuh zina jemaah. Nah, sangat berat. Maka Nabi mengatakan pahalanya seperti hijrah kepada Nabi SAW. Bayangkan seorang pemuda ganteng, tampan, kaya, punya fasilitas. Bahkan dia tidak perlu mencari wanita. Justru wanita yang menggoda dia untuk berzina dengannya. Dan yang menggodanya bukan wanita-wanita biasa. Bisa selamat dari zina, itu nggak mudah. Dia harus benar-benar menggigit sunnah Nabi dengan gigi gerahamnya. Dia akan benar-benar merasakan itu seperti menggenggam bara api. Tetapi Nabi menghiburnya agar dia mudah sabar
pahala yang Allah berikan untuknya, pahala 50 dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pahalanya seperti hijrah. Bahkan hari ini jangankan maksiat jemaah, bisa sholat 5 waktu berjamaah aja itu udah luar biasa. Gak mudah jemaah. Antum tinggal di sebuah komplek yang maju, masjid di situ, mungkin dari rumah antum sekian radius. Untuk pergi ke masjid antum harus hidupin mobil, jalan sampai 5 menit. Berapa menit? Berat. Tapi dia bisa disiplin menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Karena nggak ada udzur syar'i untuk meninggalkannya. Itu kalau dia lakukan benar-benar rasanya seperti menggenggam bara api jamaah. Bahkan sebagian teman-teman kalau sholat subuh, dia pergi ke masjid, dia yang menjadi muadzin ya. Dia yang iqamat, dia yang jadi imam, dan dia yang jadi makmum. Sekaligus dia yang matiin listrik. Gak berat tuh. Aja mah. Ya kan? Subhanallah. Atau antum ketika kumpul keluarga. Sepupu-sepupu antum yang perempuan. Atau ipar-ipar antum semua ya wanita-wanita yang seksi mengubar auratnya. Datang ente berjenggot, celana cingkrang, istri bercadar. Mereka lihat dari luar. Ini makhluk dari planet mana ini? Pakaian kok begini. Itu beratnya luar biasa jemaah. Apalagi kalau mereka rasis. Liberal. Jangankan diajak mengamalkan, melihat orang lain mengamalkannya aja udah risih dia. Bagian orang begitu. Itu luar biasa beratnya. Nah, maka Nabi memotivasi kita dengan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Dan seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Marsad rahimahullah mengatakan sebagaimana riwayat dalam kitab Az-Zuhd Imam Ahmad, "Man 'alima fadha'ilal a'mal hanat 'alaihi fi jami'il ahwal." Barang siapa yang telah mengetahui keutamaan suatu amalan, maka amalan tersebut akan ringan baginya dalam kondisi apapun. Agar berpegang teguh di atas sunnah ini tidak berat dan menjadi ringan, maka hadirkan selalu keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan kepada mereka yang istiqamah di atas agamanya. Yang begitu banyak di antaranya orang yang istiqamah, ketika malaikat maut datang mencabut nyawanya, akan ada malaikat-malaikat yang turun berduyun-duyun dari langit atas perintah Allah khusus untuk menemani dia yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut dan menghiburnya agar tidak takut. Itulah firman Allah dalam surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Nah, wallahu a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Baik, ada yang lain? Nah, antum dulu. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Ini di antara kondisi-kondisi yang seyogyanya ketika kita mendengarnya membuat kita semakin bersyukur kepada Allah atas mudahnya beristiqamah di atas agama Allah. Seperti kawan kita ini diuji oleh Allah gara-gara beliau berjenggot, celana cingkrang, dibenci oleh keluarga intinya yang semestinya mendukung beliau, mengistiqomah, memotivasi beliau. Ini justru diboikot, dicela, dikucilkan. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah, kita punya penghibur. Dan sebaik-baik penghibur kita adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Datang dalam sebuah riwayat, barang siapa yang dilanda kesedihan karena suatu musibah, falyatasalla bi, kata Nabi. Hendaknya dia menghibur dirinya dengan diriku. Karena semua musibah yang menimpa kita itu sangatlah kecil dibandingkan musibah yang pernah menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali kita dilanda kesedihan, maka Nabi katakan falyatasalla bi. Hendaknya dia menghibur dirinya dengan diriku. Berbagai ujian telah menimpa Nabi kita. Bayangkan jemaah, di umur 4 tahun
Ya. Atau bahkan lahir dalam keadaan udah nggak punya. Hidupnya Nabi kita belum pernah melihat wajah ayahnya. Apalagi di masa itu nggak ada foto. Ada orang lahir memang ayahnya udah meninggal, tapi masih bisa melihat fotonya. Nabi kita nggak bisa melihat foto ayahnya. Di umur 3, 4 atau 5 tahun meninggal ibunya di depan matanya. Dalam perjalanan pulang ziarah kuburan ayahnya. Kemudian dirawat oleh kakeknya. Setelah itu kakeknya pun meninggal dunia. Kemudian dirawat oleh pamannya Abu Talib. Di umur beliau yang sudah dewasa, beliau harus cari nafkah untuk dirinya sendiri. Bekerja di perusahaannya Khadijah radhiyallahu anha sebelum beliau menjadi nabi. Dan pekerjaan beliau nggak ringan. Perjalanan yang harus beliau tempuh untuk mendapatkan gaji itu membelah padang pasir. Mekah, Syam, jalan kaki. Kalau bertunggangan maka onta yang beliau pakai. Nah, hanya untuk bertahan hidup. Setelah diangkat menjadi nabi, ujian semakin besar. Yang sebelumnya beliau ditokohkan, dimuliakan, dianggap sebagai orang yang paling jujur, yang paling mulia. Bahkan dalam sirah disebutkan kaum musyrikin itu sebelum Nabi menjadi Nabi dan setelah Nabi menjadi Nabi, meskipun mereka mencaci maki beliau, perhiasan-perhiasan mereka, kalau mereka musafar, mereka titipkan ke Nabi kita SAW. Tetapi begitu beliau jadi Nabi, jadi Rasul, beliau tetap dikatakan tukang sihir, syair yang gila, dikatakan pemecah belah umat. Sehingga beliau pernah dilempari dengan kotoran onta. Bahkan diganggu oleh paman kandungnya sendiri. Luar biasa ujiannya jamaah. Pada beliau ingin menyelamatkan mereka dari neraka Allah. Justru dianggap tukang sihir, pemecah belah umat. Dan sebagian sahabatnya mati disiksa di depan matanya. Yasir mati terbunuh karena siksaan kaum musyrikin. Ini 3 sahabat Nabi. Ammar, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah. Karena mereka bukan dari kabilah yang besar. Bukan juga orang kaya. Mereka ditangkap dan diikat di pohon kurma di pinggir jalan yang dilalui oleh kaum musyrikin. Setiap ada musyrik yang lewat memperlakukan mereka sesuai dengan kehendaknya. Ammar disiksa, ayahnya disiksa, Yasir ibunya disiksa. Sampai ayahnya meninggal dunia. Dan ibunya meninggal dunia dengan ditancapkan pelepah kurma, mohon maaf, di kemaluannya oleh Abu Jahal. Sampai meninggal dunia. Sisalah Ammar. Mereka memaksa beliau untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Tetapi beliau awalnya bertahan, kemudian enggak kuat. Beliau pun mengucapkannya. Maka mereka pun melepaskannya. Sehingga mulai saat itu, para sahabat Nabi mulai meragukan keislaman beliau. Sehingga turunlah ayat Allah dari surat An-Nahl yang membersihkan beliau. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa mengucapkannya. Dan hatinya masih tetap tenang dengan iman. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Seorang yang dikenal sangat berbakti sama orang tuanya. Sangat harum namanya di kota Mekah. Sebagai seorang pemuda yang sangat merawat ibunya. Dan sangat mencintai ibunya. Nah, dia gak pernah meninggalkan ibunya. Begitu beliau masuk Islam, ibunya murka. Dan mengancam beliau tidak akan makan sampai Sa'ad bin Abi Waqqas mau keluar dari Islam, meninggalkan sunnah Nabi SAW. Satu hari berlalu, ibunya tidak makan dan tidak minum, dan hampir mati. Hari kedua juga berlalu. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap kekeh dan mengatakan, wahai ibuku, makanlah, minumlah. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi SAW, meskipun engkau mengancam aku dengan bunuh diri. Makan, tidak akan makan dan akan minum sampai Sa'ad bin Waqqas meninggalkan sunnah Nabi. Datanglah hari ketiga dan ibunya tidak tahan lagi. Nah, dan melihat Sa'ad bin Waqqas benar-benar kekeh dengan Islamnya, barulah dia mau makan dan minum. Sehingga tersebarlah berita di bangsa Arab. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang anak yang kejam, yang keras hatinya. Yang telah menjadi sebab ibunya sengsara dan hampir mati. Gimana itu perasaannya? Mus'ab bin Umair, seorang pemuda dari keluarga besar yang konglomerat. Tidak semua para pemuda di masa itu punya baju yang beliau punya. Bahkan parfum yang beliau pakai itu menjadi khas beliau.
Tidaklah parfum itu tercium oleh masyarakat Mekah kecuali mereka mengatakan Mus'ab sudah datang. Nah, baju beliau baju-baju termahal dan yang paling asing di masa itu. Begitu beliau masuk Islam, beliau diusir oleh keluarga besar. Tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, tidak diberikan jajan, tidak diberikan pakaian. Bahkan nggak boleh pulang ke rumah. Sehingga beliau menggembel. Sebagian sahabat Nabi ketika melihat beliau menangis. Melihat dalam keadaan compang-camping, badannya bau, gembel, kelaparan, kurus. Setelah sebelumnya mereka melihat Mus'ab dengan baju yang mewah. Kalau bahasa kita sekarang dengan baju yang branded, sendal yang branded, ya, topi yang branded, parfum yang mahal. Sekarang menggembel, diusir sama keluarganya. Kita belum setingkat itu jamaah. Bersama dengan itu, kita hendaknya tetap hikmah dan berlemah lembut dengan anggota keluarga kita. Yang seperti itu sikapnya kepada kita. Kenapa? Karena kata Syekh bin Baz, mayoritas manusia hari ini menolak dakwah karena kejahilan. Apalagi orang awam, kecuali ahlul bidah, ya. Rata-rata karena kejahilan. Mereka nggak tahu ini benar. Ditambah lagi syubhat-syubhat dari ahlul awam, oleh ulama su. Maka tetap bersabar dan ingat firman Allah, idfa' billati ya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya engkau akan melihat orang yang tadinya memusuhimu akan menjadi orang yang mencintai. Kemudian ingatlah hadis Nabi SAW. Orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Mengatakan, wahai Jibril, aku mencintai fulan, cintailah olehmu fulan. Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat yang ada di langit. Mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Allah telah mencintai si fulan. Maka cintailah oleh kalian si fulan. Maka seluruh para malaikat mencintainya. Dan tiada yang membatasi jumlah malaikat. Tidak ada yang mampu menghitungnya dan mengetahui angkanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat Nabi sebutkan dalam hadis Abu Dzar, setiap langit, setiap lapisan langit tidak ada jarak 4 jari jemari kecuali ada malaikat di situ sedang berdiri ruku atau sujud menyembah Allah. Dan langit ada 7 lapis. Dan di di langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Ada Baitul Ma'mur yang dimasuki oleh para malaikat setiap harinya 70.000 orang untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ini telah masuk, tidak akan keluar lagi. Jumlah yang begitu banyak, semua mereka akan mencintai. Kemudian Nabi mengatakan tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian Allah akan jadikan bumi menerimanya. Tiada yang mengusirnya kecuali orang yang dimurkai oleh Allah. Demikian pula sebaliknya kalau Allah sudah murka kepada seseorang. Makanya Nabi mengatakan man yaltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu wa ardahun nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan bertauhid, mengikuti sunnah Nabi, meskipun dia harus dimurkai oleh manusia, Allah akan cinta kepadanya. Dan seandainya nggak ada yang mencintai kita kecuali Allah, maka itu sudah cukup jamaah. Anggaplah di dunia ini kita tidak ada yang mencintai kita kecuali Allah. Apakah kita masih membutuhkan cinta selain Allah? Kalau Allah sudah mencintai kita, ingin yang zat innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Rabbul alamin, pemilik syurga, pencipta neraka, pemilik dunia, pemilik akhirat, pemilik alam barzakh. Tetapi kata Nabi tidak sekedar dicintai oleh Allah. Wa ardhahun nas. Allah akan memaksa seluruh manusia untuk mencintai dia, cepat atau lambat. Orang yang tadinya membenci dia akan mencintainya cepat atau lambat. Kalau enggak di dunia maka dia di akhirat nanti. Di akhirat nanti semua orang yang membencinya akan mencintainya. Demikian juga sebaliknya kata Nabi, man yaltamasa ridwan nas bi sakhatillah. Barang siapa yang mencari ridho manusia, ingin meraih cintai manusia tetapi dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan memaksa seluruh manusia untuk murka kepadanya, cepat atau lambat. Saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Di hari kiamat nanti akan diketahui siapa pendusta yang sesungguhnya. Yauma tublas sarair. Di hari kiamat nanti semua yang tersembunyi, yang tersamar di dunia ini akan tersingkap di hari kiamat nanti. Nah, apalagi kedua orang tua. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa.
Apabila kedua orang tuamu mengajak kamu murtad, kamu jangan ikuti ajakannya, tetapi tetap berbakti sama mereka di dunia ini. Tetap antum berbakti sebagai seorang anak, berbuat baik kepada seorang abang sebagai seorang adik, sebagai seorang adik kepada kakak ente, sebagai seorang abang untuk adik-adik antum. Nah, dan itu jihad. Mungkin Allah ingin memasukkan antum ke dalam surga melalui pintu itu. Ya, ada sebagian saudara-saudara kita nggak diuji dengan anggota keluarganya, tetapi diuji dengan rudal-rudal bangsa terkutuk Yahudi. Saudara-saudara kita di Palestina mungkin nggak diuji dengan ujian yang seperti ini, tapi mereka diuji dengan kelaparan yang menyeluruh. Ya, mereka tidur di bawah reruntuhan bangunan. Ya, mereka berlebaran di bawah sholat lebaran di bawah reruntuhan bangunan. Nah, per detik kehilangan anggota keluarganya. Nah, pagi kehilangan kaki, sorenya udah hilang tangan, malamnya udah meninggal. Tadi pagi ayahnya yang terkena bom, siangnya ibunya yang ditembak dan diperkosa di depan matanya. Sorenya abang yang diculik dan tidak kembali mayatnya. Malamnya sepupu-sepupunya telah mati dan dibunuh semuanya. Semua kita punya ujian yang berbeda-beda jemaah. Bagi kita ini mungkin ujian yang terberat. Tapi bagi orang lain yang mendapatkan ujian yang lain menganggap ujian kita ini sangat kecil. Ya, sangat kecil. Nah, yang jelas Allah mengatakan bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kalian akan masuk surga, kuncinya cuma satu, sabar. Kayak di hari kiamat nanti ketika para malaikat menunggu para penduduk surga masuk ke dalam surga, semua mereka mengatakan, masuklah kalian ke dalam surga bima sabartum. Karena kalian telah sabar di dunia ini. Fa ni'ma uqbaddar. Dan surga adalah sebaik-baik tempat untuk kalian. Nah, mungkin ada di antara kita gak diuji dengan ujian yang menimpa antum, tetapi diuji dengan kelaparan. Ada sebagian saudara-saudara kita semenjak lahir sampai malam ini tidurnya masih di bawah kolong jembatan. Tempat tidurnya masih bersebelahan dengan pembuangan sampah. Bahkan ada sebagian mereka semenjak lahir dan sampai matinya tidur di bawah kolong jembatan. Dan untuk bisa makan mereka harus berpindah dari satu tempat pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah yang lainnya. Nah, kita belum sampai segitu jemaah. Nah, sebagian saudara-saudara kita ada yang ditangkap ibunya, kemudian ibunya diperkosa di depan matanya, kemudian setelah itu ditembak di depan matanya. Saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah. Kita belum sedahsyat itu. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Melihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian. Dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian. Agar kalian tidak merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Anak punya kawan jemaah. Bahkan sebagian mereka S2 UIM. Pulang gak bisa dakwah. Harus jadi driver salah satu perusahaan online di negaranya. Karena gak boleh ada dakwah sunnah di situ. Sebagian mereka kerja di imigrasi. Bukan masalah kerjanya, tapi gak bisa berdakwah. Itu belum bisa ikut kajian. Ada S3 UIM. Ya, UIM. Sebuah negara kerjanya di imigrasi. Gak bisa dakwah. Jenggot gak boleh ada. Sampai anak kita bilang, kau udah pindah ke Indonesia aja dakwah. Ya, saya dakwah di Indonesia, tapi ketika saya pulang ke negara saya di backlist, gak bisa masuk lagi. Karena mereka tahu apa yang saya lakukan. Nah, alhamdulillah kita gak sedahsyat itu ujian jamaah. Banyak saudara-saudara kita di Yaman dan negara-negara yang mati kelaparan. Mati kelaparan. Nah, bahkan ada sebagian akhwat kita dipersekusi oleh orang kampung. Dibuka paksa cadarnya oleh masyarakat setempat. Ada juga sebagai ikhwan kita ditarik jenggotnya. Ditarik paksa oleh masyarakat setempat. Ini jenggot Yahudi ini katanya. Ya, bukan jenggot sunnah ini. Memang ya Nabi berjenggot, tapi jenggot yang kalian miliki ini jenggot Wahabi. Jenggotnya Yahudi katanya. Segitunya jemaah. Nah, yang jelas jemaah hidup ini cuma sementara. Kita cuma sambil menunggu mati. Sambil menunggu mati kita bersabar di atas musibah-musibah yang menimpa kita. Dan sambil menunggu mati kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Ia berikan. Maka kita sholat, kita puasa, kita haji. Dan meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Semua itu akan berlalu. Nah, semua itu akan berlalu.
Wallahu taala a'lam bissawab, wal ilmu indallah.